Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yasara tariqal ibadati lil ibad. Ahmaduhu wa naskuruhu ala ni'amihil lati la tuhsa wa la tu'ad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fa'alul hasanat wastinabul munkarat amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullah sawabat dunya wa husni sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Yang saya hormati pimpinan Perkumpulan Rindu Surga Abang Anung, kemudian yang saya hormati Bapak Ustadz Ilham, kemudian para hadirin yang hadir pada malam hari ini dalam rangka pembacaan ratib dan tolabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini mendapatkan barokah dari Allah fid dunya wal akhirah. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, para habaib, juga kita yang mudah-mudahan mendapatkan petunjuk, bimbingan, kekuatan dari Allah sehingga kita istiqomah mengikuti ajaran syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Perkumpulan Rindu Surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'atahumullahu sawabat dunya wa husni sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin." Kata Allah, karena itu Allah akan memberikan pahala di dunia dan pahala di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu, berbuat baik itu harus kita jangan sampai berhenti, yakin apa yang kemudian ketika kita berbuat baik akan kembali kepada kita masing-masing. Sehingga berbuat baik itu tidak cukup, maka harus zohir batin. Zohir batin ini harus sinkron antara lahiriah dan batiniah. Maka berbuat baik itu harus dimulai dengan pikiran baik, berkata baik, hati yang baik, kemudian kita juga harus istiqomah dalam berbuat baik. Contoh, kalau kita datang ke majelis Perkumpulan Rindu Surga ini, mesti harus diawali dengan berpikir baik. Jangan sampai berpikir, kayaknya nggak ada makanan, misalnya. Kayaknya nggak lengkap nih. Mesti berpikir baik. Kalau kita silaturahmi datang ke Perkumpulan Rindu Surga ini, minimal kita ini sudah mendoakan orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Atau kemudian kita silaturahmi dengan nawa itu panjang umur, kemudian dapat rezeki Allah tambahkan. Nah, kalau kemudian kita berangkatnya berpikirnya tidak baik, maka pasti energi yang akan balik ke kita tidak baik. Makanya kalau teman saya itu pernah pengen minjem duit ya, itu berpikirnya baik. Jadi datang ke orang yang kemudian orang dituju itu baik, berpikirnya ini pasti ngasih nih gitu. Tiba-tiba nggak ngasih.
Tapi kan ada pahala karena berpikir baik. Setelah kemudian berpikir baik, pasti dong ucapannya juga ucapan baik. Qaulan khairon, ucapannya baik. Sehingga ketika komunikasi kumpul di perkumpulan rindu surga, juga ngobrolnya yang baik-baik. Nah, kalau kemudian juga sudah berkata baik, itu pastinya juga harus berbuat baik. Ada rokok ya, ada rokok ya, harus kita kasih, tawarin tuh, ayo nih rokok gitu. Jangan sampai kelemahan kita lahiriahnya baik, nawarin rokok tuh, nih ayo rokok, tapi pikirannya tidak baik. Aduh, habis nih rokok saya diisepin, nggak ngomong, tapi berpikir tidak baik. Nah, ketika kita sudah berpikir baik, berbuat baik, berkata baik, maka hatinya juga harus baik. Sehingga itu sinkron antara lahiriah dan batiniah. Kenapa kemudian kita ini tidak yakin terhadap apa yang kemudian kita berbuat baik? Karena kelemahannya kita sudah berbuat baik, tapi pikirannya belum tentu baik. Hatinya juga belum tentu baik. Maka ini harus zohir batin. Nah, ini guru saya, Rakean Muhammad Sukaiji Al-Garuti, tuh belajarnya gitu dulu. Sehingga nanti kesononya tuh gampang. Kalau batin ini, hati ini sudah dibiasakan untuk melakukan yang baik-baik. Sama dengan nanti judul tema kita, amalan yang kemudian ini memiliki ya, akan dapat hati itu menjadi bersih dan kemudian memiliki akhlakul karimah. Apa sih yang menyebabkan hati kita ini bisa bersih ya? Yang pertama, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan la yu'minu ya ahadakum ya billahi wal yomil akhir ayyuhibba li akhi hatta ayyuhibba li nafsi. Kata Rasulullah, yang menyebabkan hati kita ini menjadi bersih dan kemudian memiliki akhlakul karimah adalah bagaimana kita memiliki ya sifat, yaitu kasih sayang terhadap orang lain, sama seperti halnya kasih sayang terhadap diri sendiri. Nah, ini udah akhlaknya luar biasa. Kemudian juga ini menjadikan hati kita bersih. Maka contohnya ketika kita sudah menjiwai orang lain adalah diri kita, maka ketika orang lain itu mendapat nikmat, maka pastinya kita juga akan bersyukur. Tapi yang muncul di kehidupan kita sehari-hari adalah SMS. Apa SMS itu? Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Sehingga ketika ini muncul, berarti dia yang pertama hatinya kotor, yang kedua tidak punya akhlakul karimah. Toh kalaupun dia berpikir boleh dia itu bahagia, tapi bahagianya jangan melebihi diri kita. Kalau dia punya sepeda, jangan sampai punya motor. Kalau dia punya motor, jangan sampai punya mobil. Nah, begitu terus menerus, sehingga apa? Tidak menjiwai bahwa orang lain adalah diri kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kenapa diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Di antaranya tadi, kalau kita sudah mampu memberikan kasih sayang terhadap orang lain seperti halnya menyayangi diri kita, maka dunia ini kehidupannya akan aman. Nggak amannya kan tadi, lihat orang lain bahagia, dengkinya luar biasa.
Melihat orang lain bahagia, dia tidak suka. Maka itulah yang menyebabkan hati kita menjadi kotor. Nah, kalau hatinya saja sudah kotor, berarti ini sudah menghalangi keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yastaqimu imanan ahadan. Tidaklah dikatakan seseorang itu memiliki istiqomah beriman, ya, itu hatta yastaqimu qalbun, sehingga dia itu belum istiqomah hatinya. Dan hatinya juga bisa dikatakan belum istiqomah kalau kemudian lisannya itu belum istiqomah. Istiqomah dalam hal yang baik-baik. Makanya yang kedua, amalan yang kemudian mampu membersihkan hati kita adalah ucapan kita. Kata Rasul, la yu'minu, tidaklah dikatakan beriman, ya, billahi yaumil akhir, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada hari akhir, kalau dia falyakul khairon, yaitu dia harus mengatakan ucapannya yang baik-baik, atau auliyasmut, lebih baik diem. Makanya orang yang berkata-kata atau kemudian berbicara itu pasti yang penting. Kalau ajaran para ulama, para mimba'dil aulia, itu kita boleh ngobrol kalau ngobrolnya itu tentang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diskusi bagaimana kemudian kita sampai kepada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian obrolan atau kita diskusi yang kedua yang boleh kita bicarakan adalah sepanjang kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bicara ini boleh, ini tidak boleh, kita obrolin. Dan yang kemudian boleh kita berkata-kata dan boleh kita ngobrol adalah menjadikan solusi bagi orang lain. Kan kata-kata kadang-kadang kita ngobrol mah ngalor ngidul, ya. Makanya ulama-ulama dulu tuh kalau ngobrol yang penting-penting aja. Kalau nggak penting, ya udah, lebih baik auliyas yasmut, dia tidak mau ngobrol. Nah, orang-orang yang kemudian bicaranya adalah tadi bagaimana kemudian mengingat Allah, bagaimana kemudian mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana baiknya dia mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan kemudian menjadikan solusi bagi orang lain, baru ini boleh kita obrolin. Kita mah ngobrol tuh paling nggak jauh, kalau nggak si A, si B. Oh, si A tuh begini, oh si wah, udah deh. Itu bisa dikatakan tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, bahkan tidak beriman kepada hari kiamat. Karena ngobrolnya ngobrol yang tidak manfaat. Apalagi ngobrolnya ngobrol tentang rendahan. Apa sih rendahan itu? Contohnya kalau udah kita ngobrol saya itu punya anak hafal Quran. Saya itu keluarga terhormat. Serba saya ini menandakan pastinya ada kebohongan. Makanya itu obrolan rendahan. Apalagi ngobrolnya sama-sama nonton bola. Udah tahu sama-sama nonton, masih ngobrol. Pentingnya di mana? Kan nggak ada. Udah sama-sama nonton diobrolin, masya Allah. Nggak penting gitu. Auliyas yasmut, lebih baik diam. Dan ini menjadikan ketika kita ngobrol yang bermanfaat adalah menjadi akhlakul karimah, bahkan bisa membersihkan hati kita. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, la yu'minu, ya, billahi wal yaumil akhir, ya, fal yukrim doifahu. Yang ketiga, menjadikan akhlakul karimah buat kita adalah
ketika kita bisa dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya beserta hari kiamat, yaitu ketika kita mau menghormati tamu kita, siapapun tamunya. Nggak peduli si soleh sekalipun yang kita sudah cap ya, itu tetap kita harus muliain. Karena dia datang, kita nggak tahu itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datang kepada kita, maka kemudian kita tidak hormati, berarti gerakan Allah itu juga kita tidak hormati. Makanya nggak penting musi soleh, musi apa, mesti kita tetap hormatin. Udah kita hormatin, kasih makan, kasih minum, bahayanya kita ini rugi. Ketika dia pergi, datang tamu lagi, tuh baru si soleh makan, minum, aduh kayaknya kenyang banget tuh orang. Nggak penting kita ceritain. Habis amalan kita. Tuh. Makanya tadi di awal, berbuat baik, hati baik, kemudian pikiran baik, ya, berkata baik. Supaya sinkron gitu. Nah, pentingnya kita menghormati tamu, menghargai tamu. Ini ulama-ulama dulu tuh udah ngajarin. Jauh-jauh hari, jauh-jauh ya, kelihatan tuh dari ujung, waduh, si ini datang. Nah, kan mesti kita berpikir baik. Alhamdulillah kita didatengin tamu. Walaupun kita tahu model tamunya. Ya baik sangka aja. Kita nggak tahu kalau tamu itu ngasih kabar baik. Kita nggak tahu kalau tamu itu ternyata menjadi solusi buat kita. Makanya ketika tamu datang, kita terima, ya udah. Dia ngobrol, ya kita dengerin. Kalaupun kemudian dia ada sesuatu yang harus kita kasih jalan keluarnya, kemudian kita tidak mampu, maka wasilahin ke tempat lain. Coba tuh di sana, coba tuh di situ. Ini supaya tamu yang datang kepada kita merasa hatinya tentram. Salahnya kita itu, tamu datang minta solusi, malah kita ajarin, malah kita dakwahin. Wah, motor itu rusak, mestinya benerin, mestinya pakainya yang bener, mestinya jangan begini. Kira-kira tamunya seneng apa nggak seneng? Wah, makin puyeng. Orang datang minta solusi, tapi kemudian diceramahin. Orang minta uang, dikasihnya kue. Ya udah. Nah, ketika kemudian orang itu sudah datang, kemudian kita tetap berpikir baik, berbuat baik, berkata baik, berhati baik, maka kemudian endingnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuang kesalahan kita, dosa kita yang pernah kita lakukan dari mulai akil balik sampai saat ini, dibuang ke lautan. Tuh. Karena kita walaupun nggak nolong-nolong, minimal kita sudah ngasih hati dia tentrem. Pasti cerita tuh di luar tuh, alhamdulillah saya habis ke rumah Bang Anung, ya, tentrem tuh ngasih taunya begini gini. Karena diterimanya enak. Nah, itu hebatnya ketika kita sudah mau memuliakan tamu. Kita mah kadang-kadang, saya juga masih pernah gitu ya. Maksudnya kalau ada tamu gitu, karena posisi saya di atas, tuh ada tamu si A. Ya udah, bilang aja tidur tuh. Kadang-kadang masih begitu. Padahal hadis jelas, padahal ulama sudah ngajarin. Tapi akhirnya karena tahu ilmunya seperti itu, maka mau tidak mau kita harus tapaulan. Kita harus mengikuti ulama, siapapun yang datang, maka kita harus tetap terima. Jamaah perkumpulan rindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mampu melakukan tadi di awal, ya, di awal saudara kita adalah diri kita yang perlu kita sayangi. Kemudian kita punya perkataan yang baik-baik, kita nerima tamu juga dengan baik-baik.
Ini tandanya bahwa wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik terhadap makhluk sama makhluknya Allah. Apalagi makhluknya Allah itu diangkat derajatnya oleh sesama makhluk. Makanya kadang-kadang cintanya Allah kepada hambanya ini tidak sama dengan kemudian orang yang tiba-tiba baca Al-Quran istiqomah misalnya, kemudian sholat tahajud istiqomah, dia tetap dapat pahala, tapi belum tentu Allah itu cinta. Makanya orang-orang untuk mencapai cintanya Allah, ya, itu kalau dalam istilah ilmu tasawuf itu didahului dengan zikir, setelah zikir kemudian tadabur, setelah tadabur kemudian as-sukro. Sukro ini mabuk maknanya, mabuk ke Allah, bukan mabuk kemudian ke dunia. Maka dalam sukaro tengah-tengah itu dia sudah ahli zikir, dia sudah ahli tadabur, dia kemudian sudah melakukan berbuat baik terhadap sesama makhluknya Allah. Maka godaannya adalah di termin ketiga as-sukaro, mabuk. Mabuk itu mabuknya ke Allah, bukan mabuknya parkir, merasa kemudian dirinya sudah mulia, merasa kemudian dirinya itu berhasil, sehingga pilihannya akhirnya kadang-kadang dia mabuknya ke dunia. Boleh mabuk ke dunia asal mampu mengenal dunia, menempatkan dunia itu seperti kita dunia ini di atas tangan kita, ya. Jadi nggak masuk hati gitu. Kalau masuk hati bahaya. Nah, ketika kemudian sudah asukaro, masuk ke wilayah mukasafah, nampak kebesaran Allah. Ketika nampak kebesaran Allah, maka mujahadah, kita harus sungguh-sungguh bagaimana kemudian kita mengenal, merasakan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang finalnya adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Apa dasar cinta kepada Allah? Dan ini yang ulama-ulama sering istiqomahkan, wa ya'malu bisuti nafsahu wa yubali ba'da ayaridho rabbahu yu'ti yuhibbuhu wa yubali ba'da ayaridho rabbahu wa yakunu qudwatan nasi fi jami'il halati ma'a sayyidihi wa amrihi wa nahyihi. Orang pengen mendapatkan cintanya kepada Allah pastinya enggak umum. Contohnya apa? Contohnya kalau kita punya, ada tamu datang, pilihannya ini kan haknya orang dalam gitu ya, haknya orang dalam. Tapi karena kita ini pengen, cirinya dasarnya cinta kepada Allah, memberikan sesuatu yang kita cintai, ya, yang kita cintai artinya ini untuk orang-orang kita. Kemudian orang lain datang butuh, akhirnya kita berikan, itu baru orang itu punya label dapat cintanya Allah. Kita kan enggak, pasti perhitungan, pasti berpikir, wah ini rugi kalau kita kasih. Apalagi kemudian wa yakunu qudwatan nasi fi jami'il halati ma'a sayyidihi wa amrihi wa nahyihi. Di mana saja kita ini harus ingat Allah, harus bersama Allah. Bukan berarti ingat Allah di masjid, bukan berarti ingat Allah di musola, bukan ingat Allah itu kemudian di Mekah, di Madinah, tapi diingat Allah adalah 24 jam. Kalau ingat Allahnya hanya di masjid 23 jam, kemudian dihitung satu waktu adalah 10 menit, berarti 50 menit 23 jam, 10 menit. Apakah kita dihitung bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang mendapatkan cintanya dari Allah, maka 24 jam itu harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah lahir dan batin kita tetap berbuat baik. Zohirnya doang kita berbuat baik, rata-rata zohirnya doang, batinnya belum tentu, pikirannya belum tentu. Nah ini
yang menyebabkan Allah ini suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Jamaah perkumpulan rindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang menyebabkan hati kita ini bersih dan kemudian kita memiliki akhlakul karimah, yaitu adalah layak dob. Jangan pernah kita marah-marah. Makanya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, beri aku wasiat, beri aku pelajaran. Apa yang kemudian pelajaran dari engkau ya Rasul, aku bisa laksanakan dan ini menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah senang, suka sama aku ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah adalah layak dob, jangan kamu memulai marah. Apalagi ya Rasulullah, sama jawabannya, jangan memulai marah. Makanya orang marah-marah mah itu rata-rata kompak ya. Zohir batin tuh kompak, giliran yang yang tidak beres atau yang kemudian perbuatan yang dilarang itu kompak. Contoh, kalau kita marahin orang, pasti muka kita merah, tangan kita sudah bergerak, hatinya itu sangat sebel. Ini kompak semua, lahir batin. Makanya nggak ada tuh kalau orang marah mukanya senyum, nggak ada. Orang marah, sini dong, saya nggak mungkin. Pasti aura batin dalam ini menunjukkan kemarahan yang dilihatkan oleh muka kita, ditunjukkan oleh tangan kita, yang pada akhirnya ini menjadikan kesalahan kita di hadapan Allah, kesalahan kita di hadapan makhluknya Allah. Makanya ketika Rasul bilang, kalau kita bisa tidak marah dengan seseorang, maka itu jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ilmu tasawuf, marah-marah itu kelompok pertama tuh. Kelompok pertama artinya harus kita hilangkan. Itu. Marah-marah ya. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah marah mampu meredam ya, maka kita harus sabar tuh. Sabar ngadepin orang kayak begini modelnya ya. Tadinya marah-marah bisa nahan, kemudian masuk kedua adalah sabar. Masuk lagi kemudian ya tingkatan yang ketiga, ketika kita datang orang itu kemudian nyebelin, bahkan repotin kita sekalipun, maka tahap yang ketiga adalah kita bersyukur gitu. Bersyukur orang nyebelin ini datang tuh. Nggak umum ini. Kemudian ketika syukur sudah kita lakukan menghadapi orang yang memang nggak umum, akhirnya kita harus ridho, rela bahwa kita kedatangan orang yang tidak umum gitu. Makanya kalau ini kita lakukan dari mulai awal bahwa kita melihat sesama manusia adalah sama dengan diri kita yang perlu kita sayangi, ini termasuk membersihkan hati kita. Yang kedua, harus berkata yang baik. Kalau tidak penting, lebih baik kita diam. Kemudian yang ketiga, harus kita menghormati tamu kita, siapapun tamu itu. Karena tamu itu menunjukkan petunjuk dari Allah yang diberikan kekuatan oleh Allah datang ke kita, mesti kita harus hormati. Yang terakhir, jangan pernah kita marah, maka insya Allah, karena ini adalah pelajaran yang sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat berkahnya, sehingga kita dapat menghadapi kehidupan dunia ini selalu dengan sabar, senyum, bahkan kemudian ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya
khususnya pribadi saya, umumnya perkumpulan rindu surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang pertama kita diberikan ya perlindungan oleh Allah di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan kita diberikan keluasan rezeki sehingga keluasan rezeki ini menjadi manfaat ya, menjadi barokah buat orang-orang yang memang orang itu butuh dan perlu kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim